channel YouTubeku Zafina Production. Bismillahirrahmanirrahim. Di tayangan kali ini aku akan membuat hidangan penutup atau dessert khas dari negeri Italia, yaitu Fumi Caramel Mango Panna Cotta. Panna cotta adalah sejenis puding yang terbuat dari krim manis yang dikentalkan dengan gelatin. Yang membuat resep ini begitu istimewa dan berbeda dengan resep lainnya, yaitu dengan adanya penambahan cheese foam atau busa keju yang rasanya lumer dan ringan, gurih keju yang kemudian dipadukan dengan mango panna cotta dengan rasa mangga yang segar dan lembut sekali di mulut, dan manisnya brown caramel sauce ini benar-benar padu padan yang sempurna sekali ya teman-teman ya. Nah, penasaran bagaimana pembuatannya? Ikutin terus tayangan ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Oke. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Di sini ada fresh milk atau susu cair segar. Untuk mereknya kita bisa pilih merek apa aja ya, terserah. Nah, selanjutnya krim kental. Di sini aku memakai yang serbaguna, yang bisa digunakan untuk hiasan kue tart, membuat sup, es krim, dan kue-kue. Berikutnya ada yogurt mangga. Lalu gelatin bubuk yang sudah ada label halal MUI-nya. Jadi ini halal ya. Dan semua bahan di sini ini bisa dengan mudah kita dapatkan di toko-toko bahan kue. Nah, yang ini jus mangga. Sebelum membuat mango panna cottanya, kita siapkan lebih dahulu larutan gelatinnya. Nah, ini larutkan gelatin bubuk ke dalam air es, aduk sampai benar-benar rata, diamkan hingga 2-5 menit hingga air terserap. Lalu tuangkan air panas, aduk kembali hingga rata. Nah, adonan siap untuk digunakan. Jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita sudah bisa memulai proses pembuatan panna cottanya. Di sini kita akan merebus atau memanaskan susu fresh milk atau susu cair tadi. Fungsinya sebetulnya hanyalah untuk memudahkan larutan gelatin tadi bercampur dengan bahan-bahan lainnya. Jadi tidak perlu sampai mendidih ya teman-teman ya, agar tidak merusak nutrisi atau vitamin yang ada dalam susu tersebut. Nah, ini kita masukkan gula pasirnya, lalu aduk hingga gula larut. Selanjutnya kita masukkan gelatin atau larutan gelatin yang tadi sudah kita siapkan. Untuk teman-teman yang mungkin belum paham mengenai beberapa bahan yang ada di sini, misalkan mengenai apa sih itu gelatin, terbuat dari bahan apa, dan bagaimana cara mengaplikasikan ke dalam masakan kita, atau mengenai krim kental, jenis-jenisnya, susu cair fresh, dan juga yogurt, semuanya nanti akan aku bahas di video tayanganku selanjutnya. Oke. Ini kompor sudah dalam keadaan kita matikan. Selanjutnya kita tuangkan krim kental, lalu aduk-aduk kembali hingga rata. Kemudian kita masukkan yogurt mangga. Di sini aku memakai yogurtnya yang rasa mangga dan ini teksturnya lebih cair ya teman-teman ya. Kalian boleh memakai yogurt yang plain warnanya putih dan teksturnya lebih padat, itu akan hasilnya akan lebih bagus lagi. Ini berikutnya kita siapkan untuk jus mangganya, kita tambahkan dengan perasa mangga dan pewarna kuning telur.
beberapa waktu yang lalu ketika aku mencoba resep ini dan tanpa menggunakan pewarna dan perasa ini, warna dari mango panna cottanya ini jadi pucat ya teman-teman ya. Dia jadi nggak menarik gitu, warnanya kurang cerah, dan dari segi rasa juga rasa mangganya kurang nampol ya, kurang terasa. Asamnya segar dari mangga itu kurang berasa. Jadi di sini makanya aku tambahkan kedua bahan ini. Nah, ini kita aduk-aduk dengan spatula, ini agak kurang ngeblend ya. Makanya di sini aku ganti dengan whisk pengocoknya ini dari bahan nilon yang dia tahan panas hingga 230 derajat Celcius lebih kira-kira. Jadi ini tidak mengeluarkan racun ketika dia kontak dengan bahan makanan atau minuman yang panas. Jadi ini benar-benar food grade ya, aman bagi kesehatan karena tidak beracun meskipun terkena panas. Selanjutnya kita siapkan untuk brown caramel sausnya. Kita masak gula jawa dengan air, hingga gulanya larut ke dalam air ini ya. Setelah gula larut, lalu kita tambahkan larutan maizena yang tadi sudah kita siapkan. Masak terus larutan gula ini hingga mengental, lalu kita saring agar kotorannya nggak ngikut ya. Nah, nanti setelah gula dingin bisa kita simpan dulu di dalam kulkas agar dia sedikit lebih padat ya, mengental. Lalu kita tuang ke dalam wadah-wadah yang sudah kita persiapkan. Nah, setelah larutan gulanya sudah siap semua di dalam wadah, selanjutnya kita masukkan mango panna cottanya. Jadi di sini mango panna cottanya ini sebelumnya sudah kita simpan dulu ya di dalam lemari es. Nah, lalu kita tuang ke dalam wadah atau media apa aja yang intinya untuk memudahkan kita untuk menuang ke dalam wadah-wadah kecil ini. Jadi dia tidak tumpah-tumpah, dan kita pelannya menuangkannya hati-hati ya, agar tidak bercampur antara panna cotta dengan gula yang di bawahnya ini. Jangan sampai berhamburan ya. Nah, setelah semuanya siap seperti ini, kita simpan kembali mango panna cottanya ke dalam freezer selama 2 jam atau ke refrigerator selama lebih dari 6 jam ya. Tahap paling akhir dari pembuatan mango panna cotta ini yaitu kita akan membuat cheese foamnya ya, atau busa kejunya. Tips untuk menghaluskan keju ini, jadi di sini nanti kita akan blender, akan kita haluskan dengan air, tapi kita pakai sebagian dari total air yang akan kita gunakan ya. Jadi misalkan 80 tadi jangan dipakai semua, kita pakai sebagiannya aja. Kita blender, setelah hasilnya seperti ini ya, lembut putih, baru kita tuangkan kembali air sisanya, kita blender lagi sebentar agar dia tercampur semua. Nah, lalu nanti ini larutan keju ini nanti siap kita satukan dengan krim kental ya. Tapi sebelum itu krim kentalnya akan kita mixer dulu. Nah, agar krim kental ini kita mixer gini, dia bisa naik volumenya, bisa membeku dan padat. Kita harus simpan dulu ya krim kental ini di dalam kulkas sampai benar-benar dingin,
baru kita bisa blender, baru kita bisa mixer. Nah, nanti setelah dia naik volumenya padat, kita campurkan larutan dari keju ke dalam krim kental ini. Hasilnya kan seperti ini ya. Nah, hasil akhir dari cheese foamnya tadi seperti ini ya, dan siap untuk kita aplikasikan ke atas mango panna cottanya. Jadi rasa dari cheese foamnya ini dia lembut seperti busa gitu, ringan, tapi kerasa kejunya itu gurih gitu. Jadi dia cocok banget dipadu dengan mango panna cottanya yang segar ini, dan ditambah lagi dengan gula manis dari gula aren. Ini benar-benar yang manis, segar mangga dan gurih keju. Ini padu padan rasa yang perfect banget. Saat ada waktu kalian bisa coba resep ini ya. Ini benar-benar istimewa sekali. Nah, di sini untuk toppingnya aku memakai mangga, karena aku pikir di sini biar segernya makin kerasa gitu ya. Untuk resep aslinya di sini memakai boba, tapi aku memakai mangga. Kalian boleh pakai atau berkreasi dengan topping apa aja, terserah aja ya. Nah, ini kita lihat hidangan mango panna cotta yang ini memang benar-benar menggoda dan nikmat sekali ya. Kalian jangan ragu untuk mencoba resep ini di rumah sebagai hidangan istimewa untuk keluarga tercinta, atau bisa juga kita jadikan ide bisnis untuk kita jual. Nah, ini kita lihat hidangan panna cotta ini dari segi penampilan juga rasanya itu benar-benar yang menggoda sekali ya. Bila kalian mungkin penasaran seperti apa sih sensasi rasa saat kita makan hidangan dari panna cotta ini, mungkin kalian pernah ya mengkonsumsi puding silky dari Nutrijel, puding sutra yang rasanya sangat lembut itu. Nah, ini puding panna cotta ini sama ya, rasanya seperti itu ya. Jadi dia saat masuk ke mulut kita itu yang meleleh, lumer ya, saking lembutnya. Dan ini rasanya nggak enak ya teman-teman ya. Semua rasanya ini ringan, mulai dari rasa kejunya ini rasa keju tapi dia ringan, lembut. Panna cottanya juga dia rasanya ringan aja. Nah, ini kita lihat ya, ini benar-benar yang nikmat sekali. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menyaksikan tayangan ini hingga akhir. Bila ada yang ingin ditanyakan atau kalian yang ingin komen, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share ke teman, saudara, atau kerabat. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.